Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada setiap kami hari ini, kepada umat-Mu yang telah Engkau kumpulkan di dalam gereja ini. Ajarlah kami untuk mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kami di gereja ini, melalui gereja ini, di dalam gereja ini, dan apa yang harus kami lakukan di dalam masa anugerah yang Tuhan berikan ini. Biarlah kami gunakan waktu ini untuk tunduk, berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan firman Allah dengan serius, dan biar firman Tuhan itu meresap ke dalam hati kami, mempengaruhi hati dan pikiran, dan menolong kami ketika kami mengambil setiap sikap, komitmen, dan keputusan. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, biar dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Jauhkan dari segala gangguan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu pemberitaan, mengganggu konsentrasi kami, mengalihkan kami daripada firman Tuhan kepada hal-hal yang lain. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon kepadamu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat ulang tahun ke-36 untuk seluruh jemaat G3 Tokyo. Selamat merayakan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kita hari ini. Saudara, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22. Kita hanya membaca ayat 22 sampai 30 saja. Dan mari kita membacanya secara berganti-gantian, secara responsoria. Tema kita hari ini adalah It is not about us, it is about Him. Mari kita membaca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Saya membaca ayat 22, saudara membaca ayat yang ke-23, terus berganti-gantian sampai 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Sama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, kehidupan rohani maupun kehidupan bergereja dalam pelayanan, dalam kehidupan kita seringkali diuji. Dan ujian itu bukan hanya melalui penderitaan yang kita alami, kesulitan, tantangan, bahkan tidak jarang penganiayaan. Tetapi ujian itu juga seringkali melalui keberhasilan, melalui kesuksesan, melalui kenyamanan, dan melalui hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan fenomena yang spektakuler. Saudara, saat berhasil muncul satu bahaya. Bahaya yang tersembunyi, kesombongan, iri,
merasa diri menjadi pusat perhatian dari semua orang. Dan merasa orang harus memperhatikan dia. Dan dia harus menjadi pusat dari segala peredaran dunia ini. Saudara, teks yang kita baca ini dimulai dengan ayat yang ke-22. Ayat itu berkata, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ada satu pertanyaan ketika membaca ayat 22 ini, saudara. Apa itu? Apakah yang dimaksud sesudah itu? Sesudah apakah yang dia katakan sesudah itu? Apa artinya? Tentu saja ini merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Di mana di pasal 2 kita belajar bahwa Yesus memulai pelayanannya. Yesus mulai melayani dengan melakukan mujizat di perkawinan di Kana. Dan tentu saja kata sesudah itu yang dia maksud dengan itu adalah dia kemudian pergi ke bait Allah untuk membersihkan bait Allah. Kenapa? Tuhan Yesus marah sekali melihat ada orang-orang yang datang ke bait suci, yang datang ke tempat-tempat ibadah, bukan untuk beribadah, tapi hanya untuk mencari keuntungan. Datang ke tempat ibadah, mengalihfungsikan bait suci itu menjadi tempat transaksional. Bait suci menjadi tempat pemuasan kedagingannya, hidup kemanusiawiannya. Maka Tuhan membalikkan meja penukar uang, membongkar seluruh kambing domba yang dikumpulkan di sana untuk dijual sebagai korban di bait suci, dan membersihkan pelataran bangsa-bangsa itu, sehingga tempat yang seharusnya menjadi tempat orang-orang asing non-Yahudi itu bisa berdoa, kembali kepada fungsinya semula. Lalu kemudian kita berjumpa di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 dari Yohanes pasal yang ketiga. Ini sudah kita renungkan minggu lalu sebagai pendahuluan dari teks yang akan kita baca hari ini. Ketika Nikodemus yang adalah seorang yang terhormat itu mendatangi Yesus dan melakukan percakapan yang begitu penting sekali. Percakapan yang mengubah seorang Nikodemus menjadi seorang pribadi yang berbeda, sepenuhnya baru. Jadi istilah sesudah itu mau berkata apa? Sesudah itu mau bicara tentang apa yang sudah terjadi di dalam seluruh kehidupan Yesus ketika dia mulai tampil dalam pelayanannya. Yesus dan murid-muridnya kemudian menuju ke satu tempat daerah Yudea, keluar kota, sebuah pedesaan, dan dia meninggalkan Yerusalem. Nah di sana Yesus menghabiskan waktu bersama-sama dengan para muridnya. Kemungkinan besar berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 35, durasi mereka tinggal di sana itu kira-kira 6 bulan, saudara. Dan mereka memiliki banyak waktu untuk bisa bersama-sama. Walaupun kita tidak tahu banyak tentang informasi selama 6 bulan mereka ada di sana, retreat, pelatihan, pembinaan. Mungkin itulah yang mereka lakukan dan Yesus memberikan pelatihan bagi para murid-muridnya. Yesus melayani di pedesaan Yudea. Di seberang sungainya, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya juga melayani sudah lebih dahulu. Di daerah Ainon, dia memanggil setiap orang-orang yang ada di sekitar itu untuk datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Dan banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis, saudara. Tapi ketika Yesus hadir di sana, juga banyak orang hadir. Dan bahkan murid-murid dari Yohanes pun datang menjumpai Yesus. Mengikut Yesus. Maka ada dua pelayanan yang ada di sana, yang berjalan bersama-sama, dua pelayanan yang melakukan baptisan yang sama, baptisan pertobatan untuk mengantisipasi kerajaan Allah yang akan datang itu. Dan orang-orang Yahudi mulai bingung dan mulai bertanya nih, kalau Yesus yang di sana melakukan apa yang kau lakukan di sini, hai Yohanes Pembaptis, lalu apa bedanya kamu dengan dia? Kedua, kalau di sana dia melakukan baptisan yang sama dan kamu juga melakukan hal yang sama, kalau begitu siapa yang lebih besar? Engkau Yohanes Pembaptis atau Yesus yang lebih besar? Pertanyaan ini membuat murid-muridnya gusar, saudara-saudara. Murid-murid Yohanes Pembaptis mulai gelisah. Kenapa?
Karena pamor gurunya mulai turun. Pamor Yohanes Pembaptis mulai quote and quote mulai ditinggalkan, saudara. Dan mereka bertanya kepada gurunya, siapa yang lebih utama? Yohanes atau Yesus? Saudara, itulah pertanyaan dari orang Yahudi. Siapa orang Yahudi ini? Tidak terlalu jelas diberitahukan. Kemungkinan ini adalah murid Yohanes Pembaptis, tapi ada penafsir juga mengatakan ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di sekitar sana. Tetapi yang paling penting adalah murid-murid Yohanes mulai iri, mulai khawatir, mulai terganggu karena merasa popularitasnya kehilangan murid-murid yang ada dan mengikutinya. Nah, disinilah poin penting dari pelajaran kita hari ini. Yohanes memberi jawaban tegas kepada murid-muridnya. Apa jawabannya? Ia harus makin besar, tetapi aku harus, coba kita baca sama-sama. Ia harus, kita harus makin kecil supaya dia makin besar. Inilah pelajaran besar untuk GI3 Tokyo di usia ke-36 tahunnya. Keberhasilan gereja bukanlah untuk kebesaran pelayannya. Keberhasilan gereja untuk kebesaran Kristus. Maka GI3 tidak melihat gereja-gereja lain sebagai saingan. Kalau ada yang jemaat yang menganggap gereja lain sebagai saingan, itu harus dikoreksi ya. Gereja yang lain bukan saingan kita. Gereja yang lain adalah teman-teman kita, sesama pencala. Kalau ada jemaat GI3 bersama-sama di gereja ini melihat, kok dia semangat ya, kok dia diberkati ya, aku mau seperti dia, lalu kemudian kita iri. Pesan hari ini adalah seharusnya keberhasilan dari diri, dari gereja, dari kehidupan bukan untuk kebesaran kita, tapi untuk semata-mata untuk Kristus. Mari kita belajar apa pesan dari firman Tuhan hari ini. Melalui firman-Nya kita mau belajar untuk pribadi dan gereja kita di usia ke-36 tahun ini. Saya membagikan 3 poin penting buat kita hari ini. It is not about us, it is about Him. Yang pertama saudara, mari kita lihat ayat yang ke-27. Yohanes memberi jawab kepada kita. Dia berkata di dalam ayat yang ke-27, manusia itu tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Maka saya memberikan poin penting penekanannya. Kita harus menyadari bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, bukan prestasi. Kalau gereja diberkati Tuhan, kalau gereja makin bertumbuh, itu bukan prestasi kita, tapi anugerah Tuhan. Coba kita baca bahasa Indonesia sehari-harinya. Terjemahannya begini saudara. Manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan kepada Allah. Oke, saya terima dari Tuhan. Lalu kemudian bagaimana saya mengerjakannya? Yohanes 15 ayat yang kelima menekankan pada kitab yang sama, Injil yang sama. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apart from me you can do nothing. Artinya ketika kita memiliki itu pun karena belas kasihannya. Yesus menegaskan kepada kita, bukan hanya dia mau melayani, sebagaimana Yohanes memberikan jalan baginya, tapi Yohanes bahkan memberikan penegasan bahwa pengaruh karunia, bahkan hasil pelayanan bukan hasil kita, bukan saya, melainkan belas kasihan Tuhan. Saudara, istilah Yunani dari dikaruniakan atau diberikan ini sebenarnya menggunakan istilah kata kerja pasif, saudara. Bentuknya mau menegaskan bahwa bukan kamu yang aktif, tetapi Allah yang aktif. Kamu hanya si penerima, kamu hanya menantikan dan diberikan oleh Tuhan. Dan kalau engkau layak dan menerima sesuatu dari Tuhan, itu bukan karena engkau layak di hadapan Tuhan, tapi memang karena Tuhan yang mau memberi kepada kita. Amin. Kalau Anda diberkati, sukses,
Anda kaya raya, Anda hidup berlimpah, itu bukan karena Anda hebat. Karena kehebatan itu juga datang dari Tuhan Allah. Itu karena Allah berbelas kasihan. Saudara-saudara, dengan jawaban ini Yohanes membungkam murid-muridnya yang mulai gelisah, saudara. Ketika dia melihat ada kelompok lain, kelompok Yesus dan murid-muridnya lebih berhasil dari mereka. Padahal mereka duluan yang memulai pelayanan. Bahkan mereka, gurunya Yohanes Pembaptis seringkali mereferensikan bahwa aku datang untuk mendahului dia. Tapi kemudian dia lebih tenar daripada gurunya. Saudara, murid-murid melihat ini sebagai kompetisi. Murid-murid melihat ini dipandang hanya urusan menang atau kalah, saudara. Padahal semua berasal dari anugerah Tuhan. Maka Yohanes menegur murid-muridnya bahwa pelayanan pengaruh hanya datang karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Bukan usaha atau menjadi ajang kesombongan pribadi. Nah, saudara, dengan demikian kita perlu menyadari bahwa keberhasilan, pencapaian dalam hidup kita semua bukan semata-mata karena Anda dan saya itu hebat. Bukan. Tapi kita perlu menyadari bahwa apa yang dipercayakan oleh Tuhan mengaruniakan segala kepercayaan yang diberikan. Gereja ini, jiwa-jiwa ini. Tetapi Tuhan juga yang memberi kemampuan untuk mengerjakan, melayani mereka, terlepas dari banyak ketidaksempurnaan kita mengerjakannya. Tapi semua datang dari padanya. Talenta bagi kita sampai hari ini, pencapaian yang kita lakukan sampai saat ini adalah belas kasihan Tuhan semata. Ia mengaruniakan pekerjaan bagi Anda dan saudara-saudara sekalian. Tapi dia juga memberi kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan itu sampai berhasil. Amin. Maka nggak salah sih kalau kita melihat ada orang yang berhasil lalu kita ingin berkata kepada mereka, aku pengen seperti itu. Aku pengen berhasil seperti dia. Tidak salah kalau gereja kita melihat ada gereja yang baik yang menjadi contoh buat kita dan kita berkata, aku pengen seperti gereja itu berhasil. Saudara, tidak salah, tapi pertanyaannya yang perlu kita tanyakan pada diri kita apa? Mengapa engkau mau mendapat itu? Mengapa engkau ingin seperti itu? Apakah untuk memuaskanmu? Atau untuk mendapat validasi bagi dirimu? Atau untuk memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita melihat saudara-saudara kita, nah ini bahaya juga ya di gereja kita, saya percaya tidak ada ini, atau saya tidak mengetahuinya, saya tidak mengerti. Saya percaya tidak ada ya. Karena 20 tahun ada di G3, hampir tidak pernah saya lihat. Tapi saya percaya di gereja pasti ada. Ya tentu gereja bukan hanya kita kan. Saya melihat banyak hal. Kalau ada orang datang ke gereja, melayani, kompetisi saudara. Kalau kepanitiaan, dia dapat bagian seksi di depan, singers, pemimpin pujian, pemain musik, seneng banget. Tapi kalau seksi perlengkapan, tiap tahun aku perlengkapan. Tiap tahun aku kebersihan. Ada yang begitu nggak? Ada yang iri nggak? Kok aku terus-terusan mengurusi parkir katanya. Emang wajahku ini kayak tukang parkir kah? Katanya. Aku ini S2 loh, S3 loh. Ya. Ya S3 bagus kan, sangat-sangat setia. Maka dipercayakan kau tetap tukang parkir. Saudara, kalau itu terjadi saudara, kita perlu belajar dari tubuh kita. Saya lagi baca-baca beberapa artikel-artikel lalu menemukan artikel ini saudara. Ada namanya mitokondria. Saudara tahu nggak ya? Yang belajar tentang ini tolong nanti bantu kita ya. Apa itu mitokondria? Sejenis makanan apa ini Pak? Kok kayak gemblong ya bentuknya. Saudara, mitokondria adalah salah satu organ yang paling penting yang sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel dalam tubuh kita. Dia memainkan peranan yang sangat vital untuk menjaga fungsi kehidupan dan menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Saudara, apa yang terjadi kalau mitokondria ini tidak bekerja dengan baik?
Dia mogok kerja, saudara, dalam tubuh kita. Kali ini aku Yasumi dah. Mau sukaret aja. Ya, nggak pernah aku dilihat kok, nggak pernah aku disebut. Ini baru disebut di G3 36 tahun kan. Gangguan mitokondria, susah sekali ini. Ini makin marah dia nanti. Disebut aja salah. Ini kalau dia terganggu, dia berhenti bekerja, maka energi yang dihasilkannya dalam tubuh kita makin sedikit. Maka sel dalam tubuh kita makin banyak yang cedera, luka, dan mati selnya. Akhirnya sistem tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Tanpa mitokondria ini kita bisa mati. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita menemukan ada satu kasus atau jurnal yang pernah saudara baca atau buku yang pernah saudara baca, terjadi anomali dalam salah satu tubuh pasien di mana mitokondria mengadakan mogok massal dan demo besar-besaran. Karena dia tidak pernah divalidasi keberadaannya. Pernah? Dia nggak pernah iri dengan organ yang lain. Semua organ dalam tubuh kita yang nggak pernah kelihatan itu, nggak pernah iri dengan tubuh bagian luar itu, yang nampak itu. Coba, kalau pasangan yang baru menikah, apakah organ di dalam tubuhnya yang ciuman? Usus dengan usus begitu. Jantung dengan jantung. Walaupun puji-pujiannya, gombalannya, aduh ini dia jantung hatiku. Kan gak ada orang yang gombalin pacarnya, halo mitokondriaku, karena kehadiranmu memberikan aku kekuatan dan memperbaiki seluruh hidupku. Mulai besok coba gunakan. Pasti gak lucu, saudara. Dan kekasih Anda juga akan bingung, nani sore ya? Saudara, demikian juga saudara, otak tidak pernah iri pada mata. Otak hanya kerja memproses apa yang dilihat mata kan. Otak sibuk mengirimkan sinyal, memberikan perintah. Toilet. Besar atau kecil? Kecil. Lapar, kenyang, stop. Haus, minum. Ngantuk, nguap. Capek otak itu. Tapi dia nggak pernah protes kan. Dia nggak pernah iri dengan telinga, dengan mata, dengan kaki. Hati tidak pernah iri dengan jantung. Karena ketika seseorang sedih, selalu yang disebut apa? Sakit hati aku, Pak. Nggak pernah sakit jantung. Padahal kalau hatinya terluka, jantung yang berdebar kan? Hati kemana? Diam-diam saja di sana. Tapi dikatakan terluka hatiku. Padahal yang kerja keras jantung. Dia nggak pernah iri, nggak pernah protes kok. Semua bekerja untuk kebaikan bersama. Terlihat atau tidak terlihat, mereka tidak masalah. Satu bagian dihormati, seluruh tubuh pun dihormati. Maka nggak boleh ada yang protes. Kalau ada yang berkata, aku kok nggak diperhatiin di gereja ini. Kadang-kadang diperhatiin juga nggak mau kan. Ditanyain, bagaimana kabar? Kenapa tanya-tanya? Oh, saya pernah mengunjungi seseorang, bukan di sini. Boleh saya berkunjung ke rumah ibu untuk mendoakan? Apakah bapak ada di rumah? Kenapa kunjungin saya? Yang nggak pernah ke gereja aja dikunjungi Pak. Bah, mati kita. Oke. Demikian di gereja juga tidak ada ruang untuk membesarkan diri, saudara. Dan melihat orang lain lebih rendah, lebih kecil. Saudara, jika pelayanan Anda berhasil, jangan sombong. Jika pelayanan orang lain berhasil, bersukacitalah. Kalau keberhasilan itu Tuhan karuniakan, itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kita dan bagi mereka. Saudara, mari belajar. Belajar menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi juga belajar menerima apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Betul? Jangan jadi orang lain. Betul enggak? Maka Yohanes mengingatkan saudara, kita hanya bisa menerima apa yang datang dari sorga. Betul? Kita hanya bisa menerima apa yang datang dari sorga. Dan dia sadar dia dari bumi. Yesus dari sorga. Dan kemudian yang datang dari sorga dengan datang dari bumi dipertentangkan. Yohanes bilang, enggak apple to apple bos.
Nggak cocok. Dia itu adalah Allah. Kalau pelayanan itu semua datang dari sorga, apakah hak kita untuk cemburu kepada pelayanan, karunia, kemampuan, keberhasilan orang lain? Amin. Kalau semua datang dari sorga. Dalam pelayanan kita selama 36 tahun perjalanan G3 Tokyo dan menjadi ulang tahun G3 seluruh Jepang, membuktikan bahwa anugerah dan kemurahan Tuhan yang datang dari sorga itu kepada para pendahulu kita, para pahlawan iman di gereja ini, generasi-generasi pertama, itu adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bukan karena hebatnya hamba Tuhan, bukan karena hebatnya majelis, bukan karena hebatnya jemaat Tokyo mah, banyak uangnya. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Barusan saya yang bilang. Saya masih ingat betul, Pendeta Marlon Butar-Butar ketika datang, dia adalah rektor Tanjung Enim. Ketika dia datang, dia bertanya dari mimbar ini. Di Gunma, bukan di sini. Dia bertanya, pendeta, jemaat di sini siapa yang kaya katanya. Waduh, pertanyaannya susah dijawab ini. Kalau saya bilang setengah, setengah lagi marah kan? Kalau saya bilang semua, tidak semua kaya. Lalu saya katakan, seluruh jemaat bukan hanya di Gunma, di G3 semuanya kaya. Oh begitu ya? Kenapa? Karena semua jemaat G3 punya kulkas. Karena kaya konsep Alkitab adalah punya persediaan makanan untuk hari esok. Pak Marlon bilang, naruhodo. Apa yang kita syukuri? Semua yang kita capai. Yang belum kita capai. Komunitas kita, pelayanan kita, misi kita. Semua itu datang dari sorga. Tidak ada ruang untuk bermegah diri. Yang belum punya gedung. Lalu kita bilang, aduh enak ya mereka yang punya gedung ya. Bagus ya ruangannya. Yang belum diberikan Tuhan pun, mari kita belajar menerimanya. Amin. Harus ngangkat-ngangkat Pak tiap hari, capek Pak, panas Pak. Cuma kau yang panas, aku pun panas. Udah panas dari luar, ku dengar lagi omonganmu, makin panas aku. Apa yang harus kita syukuri? Uangnya yang banyak? Jemaatnya yang banyak? Atau banyak orang di gereja berjumpa dengan Kristus? Itu yang kita syukuri, amin. Yang harus kita syukuri adalah berapa banyak di gereja ini yang berjumpa dengan Tuhan tiap-tiap hari ketika mereka beribadah. Amin. Saudara, yang kedua. Yohanes mengingatkan kita bahwa kita hanya alat di tangan Tuhan, saudara. Maka tidak ada alasan untuk kita bermegah. Mari kita baca ayat yang ke-28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sama-sama. Kalian sendiri sudah mendengar saya berkata, saya bukan Raja Penyelamat, saya diutus. Saudara, Yohanes mengingatkan murid-muridnya dan dirinya sendiri tentang identitasnya. Ia bukan Mesias. Bahkan kalau kita nanti baca dalam Yohanes 1 ayat 20-23, dia berulang kali bilang, saya bukan Mesias, saya bukan Nabi Elia, saya hanya mendahului dia. Saudara, perhatikan istilah diutus atau dalam terjemahan bahasa Indonesia biasa atau bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan apostelo. Apostelo ini artinya utusan. Messenger. Dia ditulis dengan bentuk tenses, mood, dan jenisnya kata kerja pasif juga. Sudah dipanggil, sudah diutus. Dan dia mau bicara apa? Utusan itu hanya punya satu tujuan. Dan tujuan itu tidak boleh berbeda dari si pengutus. Yohanes Pembaptis diutus oleh Bapa untuk mendahului Yesus yang akan datang dan tidak boleh punya tujuan sendiri. Punya visi sendiri. Karena memang Tuhan sudah memanggil dia untuk mengutus dia mengerjakan tujuan dan kehendak si pengutus, betul? Maka dia tidak boleh bikinnya sesuatu yang baru, saudara. Jadi pesannya jelas. Yohanes tahu diri, memahami siapa dirinya. Dia hanya punya peran mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dan dia berkali-kali berulang-ulang. Dalam ulang tahun kita yang ke-36 ini,
kita juga perlu menegaskan kembali identitas gereja kita. Gereja kita, peran kita, G3 Tokyo, bukan pusat keselamatan. Kalau orang nggak ke G3, dia pergi ke gereja lain, lalu mereka nggak selamat begitu. Nggak gitu mainnya bro. Iya kan? Gereja kita bukan pusat keselamatan. Kristus pusat keselamatan. Maka orang datang ke gereja ini, dan dia melihat bukan orangnya yang lebih menonjol. Bukan hamba Tuhannya lebih menonjol. Tapi Kristus yang harus lebih menonjol. Amin. Ketika orang datang ke tempat ini, mereka akan menemukan sebuah jari tangan yang menunjuk kepada Kristus. Sehingga orang bukan melihat jari tangannya. Orang melihat siapa yang ditunjuk oleh jari tangan itu. Siapa? Kristus. Gereja ini adalah pointer bagi jiwa-jiwa untuk melihat Kristus dan mempertemukan orang dengan Kristus. Maka seperti tongkat ibu guru. Saudara, zaman saya SD, ibu guru itu selalu punya penggaris dari kayu warna kuning. Itu legend, saudara. Itu multifungsi. Ya, kami sebut itu MPR, multifungsi ruler. Dia sering digunakan sambil dia pukul papan tulis. Ini Ibu Budi. Dia gunakan penggaris itu. Tapi dia juga menggunakan penggaris kayu itu. Lihat kukunya. Pok, pok. Lihat rambutnya. Besok cukur. Jadi multifungsi, saudara. Dia juga gunakan untuk menggaris. Dan saudara, tongkat kayu itu atau penggaris itu menunjuk ke papan tulis. Murid tidak akan memuji tongkatnya. Juga tidak memuji gurunya. Siapa yang dipuji? Apa yang ditunjukkannya? Pelajaran apa yang diberikannya? Siapa yang diberitakannya? Gereja juga alat penunjuk. Maka gereja tidak kelihatan, tidak apa-apa. Karena bukan tujuan gereja untuk menjadi yang terbesar. Tetapi Kristus yang harus menjadi terbesar. Gereja harus dapat menunjukkan eksistensi pengharapan imannya kepada Tuhan di dalam dunia. Kalau gereja kehilangan pengharapan, lalu orang datang ke gereja mau cari apa? Cari pacar lah Pak. Loh, kau cari pacar di sana berarti ada pengharapan di sana kan? Betul enggak? Anda yang mau cari pacar datang ke gereja, Anda pun berarti melihat di G3 ada harapan kan? Betul enggak? Kalau di gereja tidak ada harapan, ya kalau ke sana paling ya ketemunya aduh. Teman gembaku semua di situ banget. Tapi pasti ada harapan. Saudara, maka gereja harus memiliki harapan dan berdiri dalam harapan yang sejati itu. Gereja harus dilihat dan bisa diteladani siapa yang dia imani. Sehingga orang yang datang bersedia menghampiri Kristus. Dan kita tujuannya untuk menunjukkan siapa Kristus. Dan bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus. Amin. Tapi kalau datang ke gereja, orang baru, lalu yang dia lihat bukan pointer of God, tetapi yang dia lihat adalah pelintir-pelintiran, saling berkelahi satu dengan yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain, di manakah Kristus diberitakan? Orang malas datang ke sini. Saudara, tentu saudara tahu apa visi gereja kita yang Tuhan berikan kepada para pendahulu kita. Amin. Tahu? Ingat? Udah 36 tahun umurnya nih. Saudara, gereja kita punya visi menjadi komunitas murid Kristus di Jepang yang diperlengkapi untuk menjangkau yang, coba kita baca sama-sama. Menjadi G3 percaya setiap jemaatnya adalah pelayannya. Setiap jemaatnya adalah utusan Allah untuk pekabaran Injil. Setiap jemaatnya harus diperlengkapi supaya dia bisa berfungsi untuk menjadi alat Tuhan di tempat dia ditaruh di mana Tuhan membawanya. Saudara,
Untuk mencapai visi ini, GI3 Tokyo dalam pertolongan Tuhan telah menjabarkan visi itu ke dalam strategic planning per 10 tahun. Saudara perhatikan bagaimana mission postur kita sampai 10 tahun ke depan. Saudara, majelis itu bercapek-capek, berlelah-lelah memikirkan semua strategic planning ini. Untuk mencapai visi itu, gereja kita punya 6 poin penting, saudara. Postur misinya ada 6. Saudara perhatikan di dalam kotak-kotak yang warna merah itu. Dalam pertolongan Tuhan dan perkenanannya di 2032, setiap minggu GI3 Tokyo akan dihadiri oleh 500 orang lebih jiwa. 95% jemaat terlibat dalam pemuridan, penginjilan, memiliki pelayanan digital yang baik. Maka tugas Anda dan saya untuk menolong gereja ini. Ada Instagram, TikTok, Facebook, Thread, apa lagi? Klik, like, share, subscribe. Sebarkan. Mimpi kita adalah setiap orang yang datang ke Jepang, baik dia Kristen maupun tidak Kristen, mereka akan ditolong oleh GI3 melalui informasi digital itu. Sehingga setiap orang datang ke Jepang, lu belum tahu Jepangnya, baca aja, lihat aja IG-nya GI3 Tokyo. Semua ada di sana. Anda mau apa? Mau buang sampah? Lihat di situ. Anda mau ngisi bensin? Lihat di situ. Mau bikin SIM? Lengkap. Bahkan ada orang yang non-Kristen bilang, lu Kristen ya? Ada gereja nih, ini IG-nya. Ayo pergi ke sana. Itu gereja. Sehingga gereja yang benar adalah yang menuntun orang bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pelayanan digital, melalui pembinaan. Tapi yang paling penting ada di atas, saudara. Memiliki pelayanan berbasis kebutuhan. Saya bagi sharing beban kita hari ini. Saudara, anak-anak remaja yang ada di gereja ini, yang 10, 15, 20 tahun yang lalu ada di gereja ini, tidak ada lagi di gereja ini. Kenapa? Khususnya anak-anak yang menikah orang tuanya dengan keturunan Jepang. Atau yang memang mama papanya orang Indonesia. Mengapa mereka tidak lagi datang beribadah? Ketika ditanya kemana mereka pergi? Ada yang menjawab mereka ke gereja yang lain, puji Tuhan. Ada yang menjawab mereka enggan untuk datang beribadah. Mengapa? Mengapa? Ada yang menjawab, waktu saya ke gereja Indonesia, saya kok yang gak merasa Indonesia. Karena separuh hidup saya adalah Japanese. Watashi hafu deh, hafu. Dan saya mengerti, saudara, pergumulan anak-anak itu. Ketika dia pergi ke gereja Jepang, oke kalau gitu kamu pergi ke gereja Jepang. Waktu dia datang ke sana, dia nggak merasa dia Jepang karena dia setengahnya adalah Indonesia. Tapi di Indonesia dia nggak merasa orang Indonesia. Maka kalau begitu kita harus memberi solusi kepada anak-anak generasi ketiga dan keempat yang sekarang ada di bawah dan di belakang itu. Yang masih bayi, yang sering bersuara, itu. Anak-anak yang selalu teriak ketika dia mau minta susu itu. Hari ini ada lebih 40 sampai 50 anak, bukan? Kemana mereka 10 tahun lagi? Jangan-jangan gak ada lagi di gereja ini. Karena mereka lahir dan besar di sini. Hidup di sini, berbahasa Jepang. Maka kita perlu memikir bagaimana menuntun mereka untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Gereja sedang memikirkan Japanese Born Indonesia Ministry di gereja ini. Yang menjadi pilot project untuk seluruh GI3 di masa depan. Sehingga anak-anak kita kelak, generasi ketiga, keempat, kelima, mereka gak kehilangan identitas. Mereka yang melanjutkan gereja ini di masa depan. Mereka yang akan berdiri di sini melayani Tuhan. Dan mereka berkata, aku lahir di Jepang, tapi aku Indonesia. Maka dia menyembah Tuhan dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan gaya dan akar roots-nya Indonesia.
Amin. Gereja yang benar menuntun semua orang, tidak terkecuali, mulai dari bayi sampai dia mati kepada Kristus. Saudara, izinkan saya bertanya, apakah dalam hidup Anda dan saya, kita semua membuat orang melihat Yesus atau malah membuat orang tidak berjumpa dengan Tuhan? Saudara, dalam buku Tim Keller, ada satu buku yang sangat bagus sekali, The Freedom of Self-Forgetfulness. Di sana dia membahas, saudara, dari 1 Korintus pasal 32, 21 sampai pasal yang keempat. Dia menggambarkan manusia dengan segala egonya itu dipahami oleh Paulus. Dia berkata bahwa ada satu istilah yang digunakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 sampai pasal 4 tentang kesombongan. Ini bicara tentang kesombongan itu digambarkan secara harafiah dengan organ tubuh yang dipompa dengan udara. Katakanlah paru-paru, dipompa dengan udara, terus mengembang, bengkak, terus melebihi ukuran yang semestinya. Maka dia mengalami inflasi berlebihan organ itu. Dan itu bukan hanya menyakitkan bagi si pemilik organ, betul? Tetapi juga dia memiliki banyak tekanan dan kosong di dalamnya, rapuh dan bisa menyebabkan kematian. Maka Timothy Keller dalam bukunya mengatakan, kalau orang berada dalam mode kesombongan, itu seperti satu organ dipompa dan tidak berisi apa-apa selain angin yang kosong. Itu terus dipompa, makin membesarkan diri, terus tidak semestinya, terus pompa terus. Dia sibuk memikirkan dirinya, dia rapuh dan ketika itu meledak, pap, mati dia. Orang yang sombong itu tidak punya isi, menyakiti diri terus menerus, dan dia rapuh sekali. Kenapa? Andrew Murray berkata begini dalam bukunya Humility, The Journey Toward Holiness. Dia berkata, kesombongan harus mati di dalammu, atau tidak ada yang dari sorga dapat hidup di dalammu. Kebenaran-kebenaran itu tidak akan bisa hidup di dalam hidup kita kalau kesombongan itu tidak mati dalam diri kita. Amin. Saya pikir setuju. Seorang yang terus-menerus hidupnya merasa bahwa dirinya kuat, dirinya hebat, dan harus menjadi referensi bagi semua orang, itu harus dibuang. Kalau enggak, di dalam dirinya tidak ada sorga. Saudara, karena kita hanyalah utusan, sukacita kita tidak ditentukan oleh sorotan pada diri kita. Sukacita sejati kita adalah Kristus yang dimuliakan. Yang ketiga, yang terakhir. Gereja harus meninggikan Yesus. Dia bukan hanya menjadi pointer menuju Kristus, tapi juga dia harus meninggikan Yesus tiap-tiap waktu. Saudara, mari kita baca ayat 29. 1, 2, 3. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu, Yohanes memakai gambaran pernikahan untuk menjelaskan argumentasinya kepada para murid sebagai jawaban dari pertanyaan orang Yahudi itu. Dia menggunakan istilah mempelai perempuan. Mempelai perempuan siapa, saudara? Tentu saja ini bicara tentang umat Allah, Israel, saudara. Mempelai pria adalah Kristus. Dan sahabat mempelai atau istilah dalam pernikahan yang baru menikah, best man. Ini beda, ini mungkin bukan best man Pak, tapi pagar betis. Loh, pagar ayu bukan pagar betis. Itu kan penerima tamu ya, yang menerima amplop gitu ya. Ini best man, laki-laki yang mendampingi mempelainya. Sahabat mempelai pria atau sahabat mempelai wanita. Tugas sahabat mempelai apa? Mendukung pesta. Bukan merebut mempelai. Nah, kalau ini namanya pagar makan tanaman kan. Betul kan?
Ada yang pernah mengalami itu? Ya. Enggak ada sih Pak. Sedih ya kalau mengalami itu ya. Tugasnya mendukung pesta. Yohanes mengajarkan prinsip rohani saudara dari ayat ini. Sukacita sejati bukan ketika sahabat mempelai itu ditinggikan. Tapi sukacita sejati adalah ketika mempelai itu memperdengarkan suara sukacitanya. Dia sangat bersukacita ketika mendengar Yesus telah hadir dan tampil dalam pelayanannya. Ketika dunia mengajarkan sukacita itu datang dari pujian kita. Oh dipuji, oh hebat ya, bagus ya. Firman Tuhan mengajarkan sukacita kita adalah kalau Tuhan ditinggikan. Sukacita kita datang kalau Tuhan itu dipuji dan disembah semua orang. Maka sukacita liturgos adalah kalau seluruh jemaat ikut menyanyi memuji Tuhan dengan serius. Amin. Ya, kalau misalnya liturgos singers, pemain musik nyanyi, dia enak sendiri, asik sendiri sampai muter-muter dia misalnya, jemaat nonton. Itu gimana itu? Ya karena saya sering melihat begitu. Bagaimana dia heboh sendiri, musiknya wah 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 wah. Jemaat ayah. Apa itu? Sering begitu bukan? Saudara, tidak ada koneksi saudara. Sahabat mempelai juga tidak boleh menyayangi mempelainya. Ada yang begitu di pesta. Dia lebih cetar daripada mempelainya. Gak boleh. Ya. Jika sahabat lebih menonjol dari mempelai, pesta pasti rusak. Begitu juga gereja. Kalau majelis lebih mencolok daripada Kristus, hamba Tuhan lebih mencolok dari Kristus, itu namanya mengambil spotlight bagi Tuhan. Gitu kan? Ada yang menyembah sampai maju-maju ke depan, jungkir-jungkir balik. Ini bikin apa? Itu sebab di gereja kita tertib kan? Tenang, tertib, bahkan tidak jarang banyak yang tertidur. Yang penting saya tidak mengambil spotlight untuk Kristus Pak. Iya, tapi Anda memberikan spotlight itu untuk iblis. Karena pengaruh dan pikiran kita tidak lagi ada di dalam Kristus. Kalau gitu nggak boleh tidur Pak, nanti di rumah. Di gereja, please bear with me. Yohanes mengajarkan prinsip sejati saudara, sukacita sejati bukan ketika pelayan itu ditinggikan. Bukan ketika jemaat itu ditinggikan saudara, melainkan Kristus ditinggikan. Maka mari pelayan-pelayan yang ditinggikan dalam pelayanan kita adalah Kristus. Ketika selesai pelayanan, terima kasih pelayanannya, pertama-tama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Anda tidak lebih dahulu terima kasih kepada Tuhan, malu dengan pemain bola. Yang setiap kali selebrasi dia berkata, betul enggak? Pemain bola selebrasinya kepada Tuhan dulu loh. Betul enggak? Tapi kita yang pertama siapa? Yang kita puji diri kita sendiri. Aduh terima kasih ya diriku, aku hebat sekali. Saudara, jika dunia mengajarkan sukacita itu datang dari pujian, firman Tuhan katakan sukacita yang sejati bagi kita gereja, bagi jemaat adalah datang dari Tuhan yang ditinggikan. Pendeta Billy Graham pernah berkata begini, seluruh suara kita, pelayanan kita, kemampuan kita, semuanya adalah sepenuh-penuhnya harus digunakan, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau menyanyi, menyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menyanyi supaya teman di sebelah Anda yang beda jenis itu terkesima dengan suara Anda. Kalau liturgos ambil suara 2, lalu Anda ambil suara 3. Lalu membuat di sebelah, supaya di sebelahku ini kayaknya agak cantik ini. Biar ku tarik dulu agak tinggi. Sampai miring-miring pun leher Anda. Tuhan tidak dimuliakan di sana. Amin. Aduh kan nyanyi. Ya. Malah yang di sebelahnya akan berkata begini. Dan dia berdoa dalam hatinya, jauhkanlah pencobaan ini ya Tuhan.
Saudara, suara kita, pelayanan kita, seluruh kemampuan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ulang tahun kita yang ke-36 ini bukan pada nama besar gereja. Saya selalu kalau ketemu dengan orang baru selalu berkata, kamu pelayanan di mana? Saya pelayanan di GI3 Jepang. Di mana? Di mananya Tokyo? Lah di Tokyo. Tokyo. Itu gereja apa? Itu gereja, dia sebut nama yang lain dari gereja yang ada di sekitar kita. Loh, GI3 itu gereja apa? GI3 adalah Gereja Interdenominasi Injili Indonesia. Apa itu? Gereja Indonesia berbahasa Indonesia pertama di Jepang, terbesar di Jepang, dengan cabang di seluruh kota-kota dari Kanto sampai Chubukansai, terus sampai ke Fukuoka. Itu sombong atau bukan? Lalu saya bilang, ini nggak menyombongkan diri, ini informasi. Semua gereja di Jepang ini yang berbahasa Indonesia berasal dari GI3. Itu baru sombong. Walaupun itu faktanya. Betul? Yang saya maksud adalah, sukacita kita di 36 tahun ini bukan hanya pada nama besar gereja ini. Bukan hanya karena kita menjadi jalan dan pintu masuk bagi semua gereja yang ada di sekitar kita, di Jepang ini. Bukan. Bukan pada berapa hebat program kita, strategic planning kita, pada pelayanan kita. Tapi sukacita kita karena Kristus masih berkenan kepada gereja ini. Karena Kristus masih memakai gereja ini dan memberkatinya. Maka ulang tahun ke-36 ini haruslah sukacita kita, sukacita rohani, di mana Kristus menjadi pusat perhatian kita. Amin. Sehingga puji-pujian, persembahan, talent show, semuanya sebenarnya sedang memuliakan siapa? Tuhan. Karena ketika gereja tidak lagi meninggalkan Kristus, gereja tidak punya otoritas untuk disebut gereja. Dia hanya perkumpulan saja. Gereja, kalau dia tidak lagi membicarakan Kristus, tapi dia lebih banyak membicarakan jemaatnya. Membicarakan makanan apa yang akan kita makan kalau ibadah nanti. Nanti Natal ada apa bentonya. Makanan enak, perayaan enak. Kehilangan esensi sejatinya. Kalau gereja yang dibicarakan adalah cewek-ceweknya cakep-cakep, cowok-cowoknya ganteng-ganteng, pendetanya, gereja kehilangan esensinya. Karena pada dasarnya sukacita sejati adalah meninggikan Kristus, bukan manusia di dalamnya. Maka sikap kita harus jelas. Seluruh jemaat harus catat baik-baik, highlight baik-baik. Semakin Kristus besar, semakin kita harus rela makin kecil. Seorang teolog bernama Richard Baxter, menjelang wafatnya, dia menitipkan pesan. Dia bilang begini, ingat, ketika aku mati nanti, aku hanya sebuah pena di tangan Tuhan. Apakah pujian yang pantas bagi sebuah pena? Oh, karya tulisannya luar biasa, mempengaruhi banyak teologi di Indonesia, di dunia. William Carey, seorang misionaris dari India. Di ujung hidupnya dia berpesan, saudara-saudaraku, kalau aku nanti mati, jangan bicarakan William Carey dan kehebatannya. Bicarakanlah Tuhannya William Carey yang membuat dia bisa melayani Tuhan di India dengan baik. Gereja cuma pena, Anda dan saya cuma alat. Amin. Yesuslah penulis yang agung. Itu sebab ayat yang ke-30 dia berkata, ia harus makin besar, tapi aku harus makin. Itulah inti kerohanian Yohanes. Ketika Yesus hadir, dia menyingkir. Ketika Yesus terlihat, dia harus tersembunyi. Yohanes, apakah dia orang minderan? Enggak. Dia seorang pengkhotbah yang hebat. Seorang pria yang punya kemampuan, keaktifan, vitalitas tinggi, energi luar biasa. Dia tidak punya nilai diri dari apa yang orang lain bilang kepada dirinya. Oh, dia enggak insecure, saudara. Dia punya mode sendiri. Pakai baju kulit, dia makan madu. Saudara, banyak yang menyerahkan diri kepada Yohanes Pembaptis dan pemberitaannya atas pelayanannya. Namun kini, Andreas dan Simon Petrus, menurut Yohanes pasal 1,
mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus. Saudara, Yesus bahkan mengakui Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat besar. Tidak ada pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi prinsip Yohanes Pembaptis apa? Ia harus makin besar. Perhatikan kata harus 2 kali muncul di sana. Kata harus atau D itu dia mau bicara tentang apa? Urgensinya. Mau tidak mau, dia harus mutlak ditinggikan. Aku harus direndahkan. Kenapa? Seperti Paulus katakan, harusnya kalau engkau diselamatkan, hidupmu bukan lagi milikku sendiri. Dia berkata apa? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, kata Paulus, adalah hidup oleh iman. Dan aku menyerahkan dirinya. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Mari kita merayakan kemurahan Tuhan hari ini. Atas 36 tahun pertolongan Tuhan. Mulai dari generasi yang pertama, Pendeta Tatsumi bersama orang-orang yang hebat itu. Memimpin mereka, menuntun mereka, menyusun seluruh gereja ini, mengarahkannya, sehingga kita bisa menikmati semua kebaikannya pada saat ini. Tetapi jangan lupa, bukan dengan meninggikan diri. Ingatlah bahwa gereja ini bukan tentang kita, tapi tentang Dia, Sang Mempelai itu yang akan datang menyambut kita kelak. Ingatlah bahwa biar Tuhan makin besar, saya harus makin kecil. Dan jangan lupa, biar kita menjadi makin dikenal. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi supaya Tuhan makin dikenal dan Tuhan lebih dimuliakan. Dan kita berkata dalam diri kita, Tuhan, biarlah Engkau makin besar, aku makin kecil. Supaya Engkau makin dikenal, disembah, dan dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. 36 tahun Tuhan berkati gerejamu di tempat ini. Memanggil para pendiri gereja ini, para pionir gereja ini. Banyak dari mereka masih ada sampai hari ini. Menyaksikan pertolongan Tuhan 36 tahun. Kami sungguh bersyukur. Kami sebagai generasi terkemudian, kami merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di sana. Bagaimana Allah menggerakkan hamba-hambamu, memimpin hamba-hambamu, para majelis, jemaat, hamba-hamba Tuhan bersatu hati, melayani Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Dan Tuhan, perkenananmu sampai hari ini adalah belas kasihan bagi kami. Terima kasih untuk semua kecukupan, pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk semua pencapaian yang Tuhan boleh pimpin, sehingga kami bisa mengerjakan panggilan Tuhan dan berfungsi sesuai dengan firman Allah. Teruslah gunakan gerejamu sebagai alatmu untuk meninggikan namamu, melakukan kehendakmu, dan pakailah gerejamu ini semaumu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkaulah empunya dan pemilik sesungguhnya gereja ini. Kami semua jemaat-Mu berlutut di hadapan Tuhan, memohon apa yang harus kami kerjakan lagi di tahun yang baru ini sampai tahun yang akan datang. Berikanlah terus kemampuan untuk bisa melihat dengan jernih apa yang masih harus diperbaiki, apa yang masih harus dicapai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau disenangkan juga dalam seluruh pelayanan anak-anak-Mu, generasi-generasi muda yang Tuhan bawa ke gereja ini, yang Tuhan pakai untuk bisa
menjadi bagian dari Tuhan yang mengerjakan kehendak-Nya. Mereka yang tiap hari Minggu harus membawa barang-barang yang begitu berat. Mereka yang harus mempersiapkan diri dalam pelayanan. Liturgos singers, pemain musik yang harus berlatih di tempat yang berbeda setiap hari Sabtu. Mereka yang dengan setia menyiapkan segala keperluan para pelayan. Ibu-ibu yang dengan setia mengasihi para pelayan, memperhatikan seluruh gereja ini. Semua majelis yang mengkoordinir dan seluruhnya memperhatikan dan mengelola seluruh finansial, administrasi, sehingga gereja ini berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk mereka semua. Terima kasih sudah boleh memberikan hamba-hamba Tuhan sebagaimana janjimu dalam Efesus pasal 4. Tuhan yang mengaruniakan para pengajar, hamba-hamba Tuhan, gembala, para nabi, imam-imam, bahkan Tuhan memberikan untuk bisa memperlengkapi gerejamu, melatih, membimbing, sehingga gereja dalam satu kesatuannya tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran, tapi tegak kepada Tuhan, setia berdiri di atas firman, dan mengerjakan panggilannya untuk memberitakan anugerah Tuhan. Berkatilah jemaatmu. Kami mengingat jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang bergumul dengan kehidupannya, yang secara psikologis mungkin tengah bergumul. Tuhan tolong dan pulihkanlah. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang mengandung, Tuhan pimpinlah. Yang menantikan dan merindukan buah hati, Tuhan sertailah. Karuniakanlah berkat Tuhan buat mereka. Belas kasihan Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki buah hati. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan tolong. Yang bergumul dengan keluarga, istri, suami, yang belum percaya, Tuhan dengarlah doa mereka tiap-tiap waktu. Jamalah kehidupan suami, istri, anak-anak yang tidak percaya, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan boleh diselamatkan. Nah, kami berdoa untuk kebutuhan gerejamu, Tuhan cukupkan dengan waktu Tuhan sendiri. Kami berdoa mengucap syukur untuk seluruh berkat Tuhan ini. Dan kami mengingat, mendoakan seluruh negara kami yang saat ini tengah berada dalam situasi yang tidak baik. Kami mohon Tuhan membukakan kepedulian, kerendahan hati, kesungguhan para pemimpin bangsa Indonesia untuk mau turun, merendahkan dirinya untuk merangkul masyarakat dan rakyat Indonesia dengan melihat kesejahteraan masyarakat ini dan mau berdialog dan menyelesaikan seluruh permasalahan di Indonesia. Tuhan jauhkan segala gangguan, jauhkan chaos di Indonesia yang makin meluas. Tuhan jaga lindungi orang-orang yang tidak mengetahui apapun dan berdampak. Tuhan jaga lindungi orang-orang minoritas. Tuhan jauhkan dari segala ancaman, dari orang-orang yang jahat yang berusaha menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan. Tuhan peliharalah bangsa kami Indonesia. Pimpinlah seluruh para pemangku kebijakan untuk bisa bersikap dengan serius di hadapan Tuhan. Dan kami percaya negara Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Dan berkatilah seluruh daerah-daerah yang bergejolak karena tekanan, yang tidak bisa beribadah karena ada tekanan-tekanan, yang masih dalam kesulitan, bencana, perang. Tolong Tuhan, pakai gerejamu untuk bersuara, dan Tuhan gunakan untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saudara kami yang berulang tahun, Tuhan berkatilah. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.